Banyak sekali dari kamu yang berpikir skincare itu sama dengan day cream. Jadi apapun masalahnya, apapun yang terjadi, yang penting day creamnya itu apa. Banyak yang tidak peduli dengan jenis dan tipe day cream. Contohnya apa? Day cream itu ada yang hanya untuk melembabkan, ada yang hanya untuk melindungi dari sinar UV, ada yang benar-benar fokus saja memutihkan, ada juga yang benar-benar hanya brightening, dan banyak lagi. Nah, itu apakah kamu sudah tahu? Mereka memikirkan bahwa day cream itu putihnya bakalan sama. Mereka berpikiran day cream itu efeknya bakal sama. Mereka berpikiran day cream itu bakal menuntaskan semua hal. Oke, saya nanti akan mencoba 4 day cream. Saya nggak bilang ke kamu mereknya apa, dan kamu bakal sadar sendiri bagaimana perbedaannya dari mulai penyerapannya aja dulu di kulit dan bagaimana tone-nya di kulit. Oke, jadi saya nggak bahas lagi efek-efeknya terhadap anti-aging atau yang lain. Ini bener-bener dasar, dan kamu harusnya sudah sadar dengan video ini bahwa mereka sangatlah berbeda. Jadi tolong perhatikan, oke? Ini ada 4 day cream yang akan saya tempel di jidat saya. Dan harusnya nanti begitu saya gosokkan ke wajah, kamu tahu bagaimana kira-kira dampaknya ke wajah begitu sesaat setelah dioleskan. Oke, ini yang pertama. Saya nggak akan nyebut merek karena saya nggak mau menjelek-jelekan suatu merek. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Oke. Biarkan jidat saya menjadi pajangan dan percobaan buat kamu. Mudah-mudahan kamu bertambah ilmunya. Ini yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Saya ngomong gini ke kamu supaya supaya kamu ngeh gitu ya, betapa miripnya mereka dan betapa berbedanya mereka. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang amazing banget kalau kamu nggak teliti. Ini benar-benar beda. Kamu bisa lihat ya, jidat saya benar-benar nggak ada kayak perbedaan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini dia termasuk yang gampang menyerap, gampang putih. Dan dia memang khusus untuk putih, jadi SPF-nya nggak ada, bikin lembabnya nggak ada, tapi dia mantep hanya untuk memutihkan. Ini yang kedua. Kamu lihat ya, dia bener-bener gampang menyerap. Ini adalah khusus yang melembabkan, mencerahkan, tapi tidak memutihkan. Oke, ini yang ketiga. Lihat. Dia putihnya tipis kayak lilin. Oke. Selanjutnya yang keempat. Nah, susah kan? Susah kan? Gak mau hilang kan? Oke, ini harus benar-benar digosok. Oke. Apa intinya dari video kali ini? Intinya adalah perbedaan mereka itu begitu signifikan, padahal tampilannya selalu sama. Bahkan kamu tidak bisa membedakan apa 4 merek tersebut. Makanya kamu harus tahu dan lebih teliti apa kira-kira yang menjadi pembedanya, apa yang kamu inginkan. Apakah kamu ingin putih tipis, apakah kamu ingin putih aja, apakah kamu ingin yang ada SPF-nya yang penting tinggi, apakah kamu ingin yang sangat melembabkan. Itu yang harus kamu tahu detail sebelum membeli day cream. Jadi jangan salah ya. Oke. Berikutnya yang bikin saya tambah gregetan adalah begitu setelah kamu memilih day cream, yang kedua adalah kamu benar-benar langsung menggabung dengan produk lain dalam pemakaiannya sehari-hari. Oh my god, begini. Begitu kamu membeli day cream dari toko, siapkanlah waktu untuk memakai toner yang hydrating atau apapun yang bikin dia lembut, bikin kulitnya terhidrasi, baru kamu pakai. Dan
Jangan pakai apa-apa lagi, diamkan dia, misalnya sekitar 10 menit kamu pakai, kamu tengok, kamu ngaca, kamu lihat efek kulit. Nah, lanjut lagi. Setelah itu 30 menit kamu lihat lagi. Nah, mulai nggak sih terasa kering, mulai nggak sih terasa kulit kamu berkerut, mulai nggak sih terasa minyaknya mulai keluar, atau nanti setelah berapa jam mulai nggak sih terasa kayak ada komedoan, oh my god, komedoan di wajah. Oke. Jadi kamu harus mulai memperhatikan itu secara pelan-pelan dan detail. Jangan langsung ditimpa essence, ditimpa serum, ditutup lagi dengan sun cream, sehingga kamu sama sekali tidak tahu apa manfaatnya. Oke, lanjut kesalahan yang ketiga. Apa kesalahan ketiga? Ini yang saya benar-benar gemes. Kamu menganggap day cream itu sebagai pengganti sun cream. Oke, itu sama sekali bukan. Ibaratkan kayak gini, day cream itu adalah baju hangat dan memang bisa dipakai kalau misalnya kamu ada hujan rintik-rintik. Tapi pada saat kamu hujan deras, kamu pakainya payung. Jelas, payung untuk menahan air hujan. Itu sebeda itu. Jadi signifikan banget bedanya. Jadi jangan pernah menganggap walaupun day cream itu SPF-nya misalnya 25 atau 30 itu benar-benar totally aman dari sinar UV. Karena sinar UV yang terik yang sangat benar-benar bikin kulit kamu kayak ketusuk, panasnya itu menusuk dan mulai bisa memancing pigmentasi kamu, bikin noda hitamnya tambah keluar. Itu harus dihindari. Jadi kalau misalnya udah panasnya benar-benar panas, walaupun kamu pakai day cream, biasanya saya sih pribadi timpa lagi dengan sun cream. Dan sun cream juga berbeda-beda, ada yang mulai dari 25, 30 sampai 50. Nah, nanti juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kamu pakai serum yang benar-benar basah, tolong ditunggu dulu baru pakai sun cream. Oke? Jadi jangan pernah menyamakan mereka dan jangan pernah menganggap mereka adalah produk substitusi, ya. Oke, sebelum saya ungkapkan apa kesalahan selanjutnya, saya ingin curhat ke kamu. Saya nyoba day cream berbelas-belas, berbanyak-banyak itu dalam 1 bulan dan hasilnya muka saya benar-benar kusut, benar-benar semrawut, benar-benar kering. Di sini ada beruntusan kecil-kecil. Itu kayak kulit saya tuh udah nggak tahan gitu loh ya. Saya ingin jelaskan kamu betapa mengganti-ganti day cream itu tidaklah baik. Ya, hanya karena saya bertugas review dan memang benar-benar mencoba, yaitu saya terima resikonya dengan saya antisipasi dengan moisturizer yang sangat melembabkan dan bikin kalem. Nah, apa yang saya ingin bilang? Yang saya ingin bilang adalah kayak gini. Kesalahannya adalah saat kamu tidak cocok dengan suatu day cream yang sudah kamu beli dan itu mahal-mahal, dan kamu merasa, oh sayang banget gitu loh, udah beli nggak dipakai. Itu jangan biarkan berlarut-larut sampai berminggu-minggu kamu udah beruntusan, udah komedoan, udah keluar minyak, kamu tetap pakai hanya karena sayang udah beli. Itu jangan sampai kamu sayangi muka kamu karena dia adalah aset satu-satunya. Dan kalau sampai flek hitam, sampai jerawatan dan noda jerawatnya susah hilang, itu kamu nangis, kamu nyesel. Oke? Jadi sayangilah muka kamu, bukan sayangi uang yang sudah kamu pakai untuk beli day cream. Itu memang resikonya. Saya sudah bilang di awal-awal video, skincare resikonya kayak gitu. Udah dibeli, udah capek-capek dipesan, kirimnya lama, udah gitu ternyata nggak cocok. Itu memang resikonya. Oke? Jadi tolong jangan berlama-lama. Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang penting kalau memang sudah tidak cocok, ya sudah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, jangan dibikin standar yang belum tentu ada standarnya. Bilang sebulan lah, bilang seminggu lah, tetap aja pakai, teruslah pakai. Jangan. Pendapat saya, sayangi muka kamu adalah aset dan bukan ember. Oke? Intinya adalah kamu sebagai customer harus lebih cerdas, harus lebih lebih mawas diri dan menyayangi diri sendiri, dan hanya memakai produk-produk yang benar-benar nyaman dan cocok di kamunya. Tidak peduli apa kata orang, apa kata iklan, apa kata influencer. Termasuk saya. Kalau misalnya kamu memang tidak cocok atau tidak merasa tepat, ya jangan didengarkan saya juga ya. Saya sih benar-benar bebas. Yang penting kamu lebih berpikir jernih. Oke, thank you very much. See you next time. Bye-bye.